Pisces ya. Jadi ini semua orang punya problem dengan relationship. Ya, hubungan secara pasangan. Kalau punya pasangan ini kita sedang kayak diberi kebimbangan gitu ya. Sangat emosional, sensitif, terus apalagi ini tahunnya tahun 1, semua orang ego, maunya didengar, nggak mau mendengar. Nah ini kalau digabung secara astrologi dan numerologi, kalau kita nggak punya kesadaran dalam berhubungan gitu ya, berpasangan, ini nanti banyak yang bercerai juga tahun ini. Di 2026 sendiri menurut Mbak Mona, kita balik tanya lagi, lebih condong ke krisis ya, ataukah lebih condong kepada kekayaan baru yang dimana orang menyadari sadar dengan itu gitu. Tahun ini bukan masa krisis, tapi bagaimana Anda melihat peluang baru. Angka 1 new beginning gitu ya. Jadi peluang baru gitu. Saya sekali lagi saya tidak bilang tahun ini tahun sulit, tahun krisis. Saya bilang tahun ini adalah tahun optimistik. Yang harus Anda lakukan adalah ketika waktu itu sudah tepat, kesempatan di depan Anda, lakukan gitu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Nah Mbak, kemarin kan sebelum tahun 2026 itu kan banyak sekali problem ya. Banyak teman-teman atau minimal orang sekitaran pula itu banyak sekali yang merasa berat banget hidupnya. Itu seperti mungkin ada sesuatu yang apa ya, memang ada fase pembersihan mungkin seperti itu. Ya, kalau sulit atau lancarnya dalam hidup ya, saya harus melihat dari mahadasanya, dari episodemu Mas. Itu baru saya bisa lihat di chart kamu, di mahadasamu, kamu sedang di episode apa. Di bercatmu, episode itu sedang menguntungkan atau enggak gitu. Nah, kadang untuk bagi semua orang itu bagus, buat dia itu sebuah masalah yang besar karena mereka sedang di mahadasa yang sedang tidak menguntungkan buat mereka. Jadi tidak bisa dijudge dalam 1 tahun itu yang bagus itu orang A, B, C dalam arti tanggal lahirnya segini atau mungkin life path-nya segini, nggak bisa. Saya hanya baru bisa melihat itu ketika saya melihat bercat dan mahadasanya. Di tahun 2026 ini seperti pembicaraan kita di awal, ini kan seolah-olah akan ada yang namanya panen karma. Nah, kira-kira nih Mbak, kalau kita bicara karma, kira-kira ini karma apa yang akan kita tuai di tahun 2026 ini? Sebenarnya panen karma itu bukan di tahun ini, udah di tahun 2024 ya, di putaran 8. Tapi every day, every second, every minute kita tuh bikin karma. Karma itu ya manifestasi yang kamu tahu, karma itu apa yang kamu pikirkan, karma itu apa yang kamu rasain, karma itu kita sekarang sedang membuat karma. Every time ya? Ya. Everywhere, every time. Every action itu adalah karma ya. Jadi itu kan kamu sudah channeling ke semesta dan itu udah jadi bubble-bubble. Tinggal nanti soon or later akan kembali ke kamu gitu. Nah kesadaran itu kan pentingnya biar kita tuh mawas kan. Apa yang kita sending out tuh coba review dulu gitu ya. Di pikiran kita udah di filter dulu biar nanti turun ke perasaan kita itu juga udah ke filter, baru actionnya kita sangat terfilter gitu. Jadi filternya harus 3 kali gitu loh. Kalau kamu langsung mikir langsung kerjakan ya ini kamu menggambling karmamu sendiri ya, kayak gitu. Nah di tahun ini apa yang harus dilakukan ya ikutin yang matahari itu tadi ya. 1, kesombongan enggak. Itu adalah kejatuhannya matahari. Nggak boleh sombong, nggak boleh ego, nggak boleh merasa paling benar, nggak boleh yang merasa mungkin Anda punya power nih Mas Rosi umpama gitu ya. Semuanya harus ngikutin aku gitu ya. Jadi seseorang yang angkuh gitu ya, diktator, nggak boleh dong. Karena kan arti dari matahari adalah kejernihan. Terus service secara kolektif, lalu leadership yang menggunakan integritas yang tinggi gitu ya. Kalau kamu menjadi seorang pemimpin tapi kamu punya behind the scene-mu punya sesuatu yang negatif atau menghancurkan orang ya ini akan jadi kejatuhan kamu gitu. Sudah ada contohnya ya yang rame-rame perang global itu yang dilakukan oleh
Ya. US itu. Ya ini yang tadi saya sampaikan. Jadi tema akan sudah kelihatan kok tahun 2026 ya temanya siapa ya, pemimpin, leader, siapapun itu. Dan termasuk kalau di kehidupan Anda tinggal lihat Anda ini seorang leader atau siapa gitu kan. Untuk kita melihat siklus 9 tahunan Mbak. Di 226 ini kan masuk fase putaran satu ya. Dan dampaknya ke fase hubungan seperti apa yang mungkin berdampak bagus untuk kita gitu. Nah karena Saturnus lagi transit di Pisces ya, jadi ini semua orang punya problem dengan relationship. Ya, hubungan secara pasangan. Kalau punya pasangan ini kita sedang kayak diberi kebimbangan gitu ya. Sangat emosional, sensitif, terus apalagi ini tahunnya tahun 1, semua orang ego, maunya didengar, nggak mau mendengar. Nah ini kalau digabung secara astrologi dan numerologi, kalau kita nggak punya kesadaran dalam berhubungan gitu ya, berpasangan, ini nanti banyak yang bercerai juga tahun ini gitu ya. Karena kan ego gitu, merasa ya udahlah, aku udah nggak bisa sama kamu, kita cerai aja, kita pisah aja gitu ya. Karena ego gitu. Nah permasalahannya kan hidup itu kan selalu berputar, ada ritmenya, ada putusnya. Ketika kamu mengambil keputusan itu di tahun 2027, kalau di total itu 2 gitu ya, kamu butuh orang lain, kamu udah nggak boleh ego lagi gitu loh. Jadi awareness sih yang penting dan jangan ego. Kalau ada permasalahan karena Jupiter ini juga mempengaruhi hubungan relationship kita dengan pasangan, energi Jupiter, coba deh postpone dulu, evaluasi dulu, biarkan sampai Jupiter ini transit ke Cancer, ke Leo sampai akhir tahun baru mengambil keputusan besar kalau buat saya. Karena Jupiter di Gemini ini sangat tidak bisa dijamin apa keabsahannya ketika kamu secara merasa nih kayak tadi Mas Rosi bilang, secara intuitif aku udah tahu Mbak Mona aku mau gini gitu. Tapi karena aku ngerti putaran dan ngerti apa arti dari setiap transit energi yang termanifestasi, saya bisa bilang hati-hati Mas, mungkin saja itu masih semu gitu. Kamu masih kayak yang aku tadi bilang, Jupiter pengen ngasih petuah ke Gemini malah menggurui Jupiter gitu ya. Jadi tunggu dulu deh sampai nanti di pertengahan Juni sampai November, di situ intuisimu lebih bagus. Jadi jangan buru-buru mengeksekusi dulu. Berarti harus bijaksana ya. Bijaksana. Dan sabar mungkin Mbak. Iya, karena matahari kan tadi aku bilang it's all about timing, bukan karena siapa yang duluan nyampe sana Mas, tapi siapa yang bisa menyelesaikan ibarat kata tes-tes di tahun ini dengan beres dan sistematik gitu. Leader kan seperti itu. Bukan lari kenceng sampai saya sana duluan, tapi di belakang kamu keteteran. Nah, ini harus dipahami dulu untuk mindsetnya untuk angka 1 gitu, untuk tahun ini 2026. Ngeri juga ya, kalau kita salah langkah aja di tahun ini fatal berarti Mbak Mona. Ya karena kan kesempatan 1 kali dalam 9 tahun, 9 putaran. Ya, ini tahun pertama kita. Kalau kamu di awal startmu udah salah ya wes, toh kamu muter sampai putaran 9 baru nanti di putaran 1 cycle 9 udah selesai, putaran 1 berikutnya baru kamu punya kesempatan. Pesannya Mbak Mona sih lebih ke ini kesempatan kita loh untuk menyusun sesuatu fondasi. Jangan berpikir langsung gede ya. Ini fondasi yang bisa buat kamu bertahan untuk 9 tahun ke depan. Harusnya mikir itu. Berarti kalau kita bicara secara angka dan zodiak, berarti angka 1 tadi ya untuk kali ini ya. Oke. Iya. Terus kalau kita bicara timeline kehidupan, Mbak Mona, menurut Mbak Mona ini, apakah di 2026 ini titik naik atau justru titik ujian besar sebelum lonjakan? Gitu? Jadi tadi saya bilang tahun ini sangat tahun optimistik. Saya ulangi lagi, ini optimistik. Jadi tidak ada yang kehancuran atau bagaimana. Karena kita akan didorong dengan energi untuk dari satu situasi maju ke situasi yang baru, lalu ke situasi yang baru. Yang tadi saya bilang nanti di akhir tahun ketika Anda melihat ke belakang, wah saya sudah sampai di sini aja. Tanpa Anda sadar, karena energi Jupiter transit ketiga zodiak ini akan menuntun Anda lebih maju ke depan, dan ke depan. Nah kehancuran kalau kita nggak paham yang tadi yang saya udah sampaikan, udah saya kasih apa yang boleh, apa yang nggak boleh,
dan kita nggak ngerti cara mainnya angka 1, ya ini bisa jadi kehancuran Anda. Kehancurannya akan long term ya, karena ini pertama ibarat kata level awalnya udah salah, berarti nanti level-level berikutnya pasti akan banyak kesalahan yang Anda buat. Iya, jadi kalau di awal yang baru sudah dimulai dengan hal yang benar gitu ya, pasti kan kedepannya juga. Jadi tahun 2026 bukan tentang bagaimana Anda menjadi hebat atau bagaimana, tapi bagaimana Anda bisa memastikan bahwa untuk 9 tahun ke depan hidup saya akan baik-baik saja. Pada kata mau bangun rumah, pastikan pondasimu kuat gitu ya. Jadi nanti kalau kamu mau naikin sampai 10 lantai, 20 lantai kuat gitu. Oke. Iya, bukan masalah tahun ini saya bisa bikin gedung 20 lantai atau 30 lantai. Ini bukan tahun seperti itu. Ini tentang tentang keamanan kamu secara finansial, secara dirimu sendiri, keluarga, apapun itu, pekerjaan, amankan dulu aja itu di tahun ini. Jadi intinya kita di tahun ini tuh harus safe, bijaksana, membangun fondasi supaya di tahun berikutnya kita lebih siap gitu. Jadi kalau ngomongin, karena banyak yang ini saya tidak mau membahas terlalu panjang tentang politik ya, karena memang itu bukan ranah saya, tapi karena secara astrological otomatis saya pasti bisa membaca tentang energi apa yang akan terjadi. Banyak yang bertanya tentang wah ini akan perang dunia ketiga. Kalau yang saya pelajari belum untuk di tahun ini, butuh Saturnus transit di Aries di tahun 2029 di 2002 sampai ke 32 untuk itu terjadi, karena Aries itu Mars, energi perang. Nah ini Saturnus masih di energi Pisces ya, jadi ini belum, ini masih dalam Pisces itu pelepasan ya, jadi ada yang harus melepas, Pisces itu zodiak ke-12 terakhir, Aries itu pertama. Jadi Saturnus harus transit di Aries dulu untuk terjadi sesuatu yang sangat menggegerkan gitu ya. Jadi buat kita jangan terlalu dramatisir dengan berita yang di luar sana. Rahu di Aquarius kan saya udah bahas tuh di tahun 2025. Orang kalau ngomong digede-gedein gitu ya, tapi itu nggak mengakar gitu loh. Jadi jangan terlalu percaya dengan informasi yang membingungkan, simpang siur. Buat kita sendiri aja untuk gimana sih seven heaven-nya kita gitu ya, untuk menjaga keamanan kita dulu kalau amit-amit sampai di tahun itu terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena isu-isu itu kan sudah membuat ketidakstabilan terutama di sektor energi, Mbak ya. Mungkin dari Mbaknya punya gambaran terkait ini untuk perpolitikan yang di negara kita maupun secara global. Nah itu tadi Mas, karena aku bukan orang politik, takut salah ngomong ya. Jadi aku nggak akan bahas politik. Yang jelas kalau untuk masalah apapun yang terjadi di sana, untuk Indonesia masih baik-baik saja ya. Karena yang akan mendapatkan banyak impact-nya bukan di area kita lagi, karena kan ini perputaran roda berputar ini sedang bermain skenario-nya. Kalau dulu kan kita udah mengalami itu, nah ini kan bagiannya Barat nih untuk mengalami sesuatu yang sangat tidak menyenangkan gitu ya. Jadi saya nggak mau membahas terlalu dalam apa yang terjadi secara politikal. Yang jelas untuk perang dunia masih sementara ini belum, tapi ini adalah kayak bola salju yang pelan tapi akan membunuh gede gitu ya. Dan sudah mulai dari tahun kemarin aku udah bahas, dan mulai tahun kemarin ini di tahun ini akan micu lagi. Ini udah aku bahas nih beberapa podcast ya tentang ini, dan nanti akan terus menerus nanti gongnya yang di 2029 sampai 32 ya, ketika Saturnus transit di Aries. Kalau ini secara ilmu yang saya pelajari, saya nggak mau melebihi Tuhan, tapi ini berdasarkan ilmu yang saya pelajari gitu ya. Jadi untuk Indonesia masih oke ya? Masih baik-baik saja, tapi bukan berarti baik-baik saja terus kita juga nggak mau mikir ya gitu. Mbak, kan tidak sedikit juga ini yang bilang bahwa akan ada pergeseran kesadaran global. Secara astrologi Mbak, tanda-tandanya sudah mulai terlihat atau belum? Karena kita juga gerayang-gerayang ke sana. Harusnya hidup ini udah mulai karena Saturnus transit di Pisces. Jadi secara mentally kita itu sudah dipaksa, perubahan kolektif itu butuh dimulai dari apa yang ada di dalammu. Ya, dalam jadi diri kita, dalam pikiran kamu, rasa kamu. Kalau dirasa kamu, pikiran kamu masih
relate ke materi, apa yang harus saya capai, duit saya kok tinggal segini, ini itu ya, ini masih lama kamu gitu ya. Nah biasanya dan lucunya orang-orang yang mengalami kebangkitan itu ketika Saturnus transit di bulannya, zodiak bulan di situ ada tekanan. Mereka akan melihat hidup tidak seperti yang kemarin-kemarin lagi. Mereka akan berpikir, saya ini hidup untuk ngapain sih? Kenapa ya saya ngelakuin ini kok nggak benar semua? Harusnya saya ngapain ya? Terus tiba-tiba mereka tahu hukum karma secara otomatis. Mereka melakukan sesuatu, aduh, ini aku salah. Harusnya aku nggak kayak begini. Nah ini tanda-tanda kebangkitan. Karena dari situ bukan masa kayak ketakutan ya, karena kamu kan harus ada tekanan dulu untuk melepas. Kalau tidak ada tekanan, kamu nggak akan melepas. Nah, ketika itu sudah berjalan 7,5 tahun, nah orang itu pelan tapi pasti akan mengalami kebangkitan gitu. Karena ada sesuatu yang mendorong, memaksa mereka untuk berubah. Jadi yang paling kita harus tahu itu what I can do gitu ya. Apa yang harus kita kerjakan gitu. Dan sekarang saya mau tanya sama Mas Rosi, ketika Mas Rosi menanyakan pada saya tentang masa kebangkitan secara kolektif, menurut Mas Rosi apa sih kebangkitan itu? Kebangkitan itu ya kita menyadari apa yang harus kita lakukan dengan ya itu tadi kebijaksanaan, mungkin seperti itu. Ya itu masih awal ya, masih di kulitnya Mas Rosi gitu ya. Jadi kesadaran itu bukan hanya apa yang harus saya hadapi, apa yang harus saya jalani, tapi bagaimana Anda melihat kehidupan ini secara visi dan vision yang lebih luas gitu loh. Anda mengerti bahwa setiap apapun yang Anda aktifkan itu secara energi, pikiran, perasaan, action, ini ada cost-nya, ada harganya yang kamu harus bayar. Sooner or later, kalau kamu punya kesempatan, kamu akan bayar di kehidupan ini. Kalau kamu nggak punya kesempatan, kamu akan bayar di next life kamu. Kan gitu. Nah, ketika pikiran kita sudah aktif di situ, disitulah namanya kebangkitan buat saya. Karena kamu akan lebih wise, kamu akan lebih bijaksana, kamu tahu bahwa kamu lahir di kehidupan ini tidak hanya sekedar untuk kesuksesan atau capaian impian, tapi ada yang lebih besar dari itu. Itu yang harus kita sadari, Pak. Ya, itu dulu. Jadi kalau di awal belum ada di situ ya sulit Mas gitu. Makanya kan secara kalau ngomongin kapan sih kebangkitan kolektif ini kayaknya butuh waktu beberapa saat gitu. Sampai nanti itu bisa muncul. Nah, ada di beberapa chart yang mendukung karena memang chartnya mendukung untuk spiritual awakening atau kedekatan dengan Tuhan ya. Banyak water sign atau Jupiternya duduk di zodiak yang sangat menguntungkan, ya orang-orang ini akan mudah, nggak perlu effort Mas gitu ya. Dengan mungkin sedari kecil sudah paham dengan hukum karma, dengan apapun itu, atau mungkin ketrigger ilmu sedikit mereka akan langsung aktif. Tapi ada juga yang sulit untuk bangun juga gitu. Ya, kenapa? Karena Jupiter itu energi ilahi. Nah, ketika Jupiter ini di zodiak Gemini umpama atau Aquarius umpama, ini akan air sign ya. Nah, ini akan agak sedikit sulit untuk mereka mau duduk dan mendengar. Gitu. Nah, bagaimana dengan kalau Bang Mona tadi kan bicara karma ya? Bagaimana tentang orang-orang yang melawan karmanya, ya, tapi dia tetap survive dan berhasil gitu. Ya nggak apa-apa, kan saya tadi bilang soon or later, karena semua all about timing. Kalau waktumu cukup, kamu akan bayar di kehidupan ini. Tapi kalau waktumu nggak cukup, kamu pasti akan bayar di kehidupan berikutnya. Karena banyak yang tanya saya, Mbak itu loh Mbak orangnya kayak begini, baik-baik saja Mbak, senang sukses begini ya nggak apa-apa. Itu kan free will mereka gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin kesadaran, hidup kan tidak hanya situ aja gitu. Sekarang bayangin ya Mas, karena semua itu adalah menciptakan karma, termasuk bagaimana kamu menjaga tubuhmu, ini juga karma. Apa yang kamu lempar pasti akan kamu tangkap. Kamu nih umpama di kehidupan ini mau ngapain aja itu sehat terus kok awakmu nggak pernah sakit gitu ya. Nanti di kehidupan berikutnya kamu bisa diberikan imun yang rendah gitu ya. Kena ini dikit kamu sakit, karena itu. Nah ini yang aku maksud, pembayarannya itu seperti itu. Kamu tidak jaga, ya di kehidupan berikutnya kamu akan dikasih PR untuk
lebih ekstra menjaga badan, karena kamu dulu nggak aware dengan badan, seenaknya dengan badan. Nah, ini berngomongin badan nih, apalagi tindakan, apalagi ucapan kamu, semua kan ada bayarannya. Gitu. Di 2026 sendiri menurut Mbak Mona, kita balik tanya lagi, lebih condong ke krisis ya, ataukah lebih condong kepada kekayaan baru yang dimana orang menyadari, sadar dengan itu gitu? Tahun ini bukan masa krisis, tapi bagaimana Anda melihat peluang baru. Angka 1 new beginning, gitu ya. Jadi peluang baru gitu. Saya sekali lagi saya tidak bilang tahun ini tahun sulit, tahun krisis. Saya bilang tahun ini adalah tahun optimistik. Yang harus Anda lakukan adalah ketika waktu itu sudah tepat kesempatan di depan Anda, lakukan gitu ya. Jangan stuck dengan sesuatu yang lama, karena new beginning itu sesuatu yang baru gitu. Peluang yang baru. Terus kalau umpama udah punya pekerjaan nih Mbak Mona, aku udah settle dengan apa yang melakukan, inovasi gitu ya. Jadi kalau Anda melakukan itu berarti Anda bekerja dengan angka 1. Karena angka 1 ini tentang sesuatu baru, melahirkan hal baru gitu loh. Nah kalau di tahun ini nggak melahirkan hal baru, ya nggak masuk di tema angka 1. Ya 2026 akan sulit buat Anda gitu. Jadi ya memang harus sadar kalau di tahun ini ya new beginning itu tadi. Iya. Untuk menyadarkan nih, kadang kan susah ini untuk kita sadar bahwasanya kok masih begini-begini aja gitu. Ya itu kebanyakan karena maaf denial pada diri sendiri gitu ya. Jadi masih banyak penolakan pada diri sendiri. Kalau saya tuh karena saya menghadapi banyak klien dan dengan banyak tipe ya. Saya tuh sadar dan klien pun juga sadar sebenarnya yang saya tulis di bercat, yang ketika mereka konsul dengan saya, apa yang saya sampaikan mereka itu sudah tahu gitu loh. Tapi terkadang mereka butuh seseorang yang memvalidasi itu untuk membuat mereka berubah. Jadi sebenarnya nggak perlu nungguin orang lain untuk memvalidasi kamu. Kadang duduk, ketika hidupmu nggak kemana-mana, coba deh, pasti ada yang salah gitu ya. Jangan denial gitu. Apa yang harus dirubah? Tahun ini kan tahun yang sistematis, disiplin, menghargai waktu. Kalau keseharianmu nggak menghargai waktu, terus cara manajemen problemmu berantakan, ya nggak akan bisa. Berarti harus kita lidik benar. Jadi sebenarnya kalau ngomongin yang tadi Mas bilang, soal kesadaran ya, itu sebenarnya sudah apa yang harus saya lakukan itu Mas pasti udah tahu. Bener nggak? Bener kan? Yeah. Kadang udah tahu. Nah ini karena Jupiter di Gemini terus kita ini wis ra apa sesuk wae gitu lah. Ini nggak masalah sih gitu. Nah itu ada penolakan, ada denial yang belum bisa melancarkan perubahan. Nah nanti kita akan dibantu ketika Jupiter di Cancer. Ini akan menguatkan iman kita lah kasarannya ya. Menguatkan iman kita, menguatkan diri kita bahwa oke, saya harus berubah. Berarti nggak usah ngulur-ngulur waktu ya, kita harus memilih waktu sebaik mungkin gitu Mbak ya, untuk bisa itu new beginning tadi gitu. Mungkin seperti itu ya.